Dilansir dari Rusia Beyond, selama Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menerima lebih dari 10.500 tank dari Sekutu Barat sebagai bentuk dari bantuan militer. Orang Amerika memasok sekitar 6.000 tank, sementara Inggris dan Kanada memasok 4.500 tank. Meski Barat telah memberikan banyak bantuan, mesin-mesin tersebut bukanlah kekuatan utama dari serangan Tentara Merah. Karena Uni Soviet telah memproduksi lebih dari 65.000 hanya untuk tank T-34. Namun bantuan itu memberikan kontribusi untuk mencapai kemenangan atas Nazi Jerman. Sekutu Barat memasok sebanyak 900 unit tank infanteri Mark II Matilda yang dirancang khusus untuk menyerbu posisi berbenteng untuk Uni Soviet. Ketebalan armor Matilda bahkan melebihi tank berat KV-2 Soviet dengan ketebalan baja 78 mm lebih tebal dibandingkan dengan 75 mm. Jerman menjuluki tank Matilda dengan monster Rusia. Awak tank sangat mengandalkan keunggulan tank Inggris ini karena penggunaan mesin diesel dan transmisinya, serta kenyamanan dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Meski tidak semua prajurit Tentara Merah merasa puas dengan tank itu. Pada awal tahun 1943 jelas bahwa Matilda tidak lagi memenuhi persyaratan modern. Uni Soviet berhenti mengimpor tank tersebut. Matildas masih digunakan selama pertempuran Kursk dan operasi skala besar berikutnya, tetapi pada tahun berikutnya hampir tidak ada yang tersisa di unit tank Soviet. Yang selanjutnya adalah tank Valentine. Tank infanteri Inggris Valentine menjadi kendaraan lapis baja yang paling banyak dipasok secara massal dari Kepulauan Inggris ke Uni Soviet. Tentara Merah memiliki lebih dari 3.300 tank Valentine dalam 8 modifikasi berbeda. Tank Valentine pertama muncul di Tentara Merah pada akhir tahun 1941 dan berpartisipasi dalam serangan balasan Moskow, bekerja dengan baik dalam kondisi musim dingin Rusia. Selama pertempuran Kaukasus, tank-tank besar Inggris menjadi salah satu kekuatan utama di antara pasukan Soviet, difasilitasi oleh dekatnya lokasi garis depan dengan rute Iran di mana bantuan militer dari Sekutu datang. Tank yang selanjutnya adalah tank Churchill. Selama bertahun-tahun perang secara total, Inggris telah mengirim lebih dari 300 tank infanteri Mk4 Churchill ke Uni Soviet. Namun hanya 253 yang berhasil mencapai Uni Soviet. Tank lainnya tenggelam di perairan Samudra Arktik bersama dengan kapal angkut sekutu. Tank ini menonjol karena perlindungan utamanya yang tebal hingga 102 mm, bahkan 152 mm pada modifikasi selanjutnya, tetapi masih dalam proses pengerjaan. Pakar Soviet harus memperbaiki berbagai kecacatan yang signifikan pada mesin dan senjata utamanya, serta dapat menyesuaikan dengan kondisi musim dingin, di mana tank nampaknya sama sekali tidak siap. Meskipun demikian, Churchill menjadi salah satu tank berat utama Tentara Merah selama pertempuran Kursk. Tank itu berpartisipasi dalam pembebasan Ukraina, Republik Baltik Soviet, dan dalam pertempuran dengan tentara Finlandia di Karelia. Pada akhir perang, hanya 3 tank yang tersisa di unit tentara aktif. Tank selanjutnya adalah tank Stuart. Dinamakan untuk menghormati seorang jenderal di era Perang Saudara Amerika Serikat, G.A.B. Stuart. Tank M3 Stuart lebih unggul dari banyak tank ringan Soviet. Meskipun demikian, kendaraan lapis baja ini tidak terlalu populer di Angkatan Darat Soviet. Tank itu tidak nyaman bagi para kru pertama-tama karena di dalamnya sangat sempit. Uni Soviet menerima lebih dari 1.200 tank Stuart. Mereka dikerahkan ke hampir seluruh bagian front Soviet. Jerman terbukti sangat efektif selama pertempuran Kaukasus. Yang selanjutnya adalah tank Tetrarch. Angkatan Darat Inggris menggunakan tank ringan Mk7 Tetrarch selama pendaratan mereka di Madagaskar pada Mei 1942 dan di Normandia pada Juni 1944. Mesin tempur seberat 7 ton dikirim dengan bantuan pesawat layang militer seperti Hamilcar. Di Uni Soviet, Tetrarch tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam operasi lintas udara. 2 lusin tank ini digunakan secara terbatas selama pertempuran Kaukasus. Kemudian mereka terlibat dalam mengawal konvoi dan melindungi jembatan.
Karena baju besi mereka yang lemah, ketebalan hanya 16 mm, Mk7 tidak dianggap sebagai unit tempur yang berharga bagi tentara merah. Yang selanjutnya adalah tank Sherman. Ini adalah tank Amerika terbaik yang telah berpartisipasi dalam perang. Tank itu memiliki mesin yang bagus, baju besi yang bagus, dan senjata yang bagus. Uni Soviet menerima sekitar 4.000 kendaraan tempur ini, sebagian besar dalam modifikasi diesel M4A2. Dinamai untuk menghormati Jenderal Perang Saudara Amerika Serikat William Sherman. Tank ini menjadi salah satu tank yang paling dicintai oleh tentara merah, paling tidak karena tingkat kenyamanannya yang tinggi. Dalam karakteristik tempurnya, tank Amerika ini dilengkapi dengan meriam 76 mm, kira-kira setara dengan T-3485 Soviet yang terkenal. Jika beruntung, tank itu bisa menembus armor panzer Jerman yang berat, bahkan dari jarak jauh. Ketinggian tank adalah kekurangannya yang membuat menjadi sasaran empuk. Sherman berpartisipasi dalam operasi militer 1944 hingga 1945 yang sangat penting, termasuk pertempuran Berlin. Setelah kemenangan di Eropa, tank Amerika pergi ke timur jauh untuk melawan tentara Kwantung Jepang. Tank yang selanjutnya adalah tank Cromwell. Tentara merah hampir tidak menerima tank penjelajah Inggris yang dirancang untuk terobosan cepat ke belakang musuh. Hanya 6 tank Cromwell Mk8 yang tiba di Uni Soviet. Dalam uji coba tank yang dilakukan di Moskow Oblast pada musim gugur 1944, senjata ini menunjukkan bahwa tank Inggris lebih rendah dari Sherman dalam hampir semua hal. Selain itu, spesialis Soviet memiliki berbagai pertanyaan tentang konstruksi mesin dan menara meriamnya. Hal terakhir secara mengejutkan ternyata sangat tidak nyaman bagi para kru. Pada akhirnya, Uni Soviet pun memutuskan untuk menghentikan impor kendaraan tempur yang dinamai menurut anggota terkemuka Revolusi Inggris. Tank yang selanjutnya adalah tank Lee. Tank menengah M3 Lee Amerika tiba di Uni Soviet pada musim semi 1942. Secara total, pasukan Soviet menerima sekitar 1.000 kendaraan lapis baja. Nama Lee digunakan untuk menghormati Jenderal Perang Saudara Amerika Serikat yang terkenal yaitu Robert Lee. Bagi tentara merah, tank ini sangat dihargai karena tingkat kenyamanannya yang tinggi. Awak 6 atau 7 orang dapat dengan nyaman masuk ke dalamnya. Kipas mesin menciptakan suhu yang nyaman dan menjaga sirkulasi udara tetap bersih. M3 mudah dioperasikan dan terkenal karena pengendaraannya yang mulus. Namun, semua kelebihannya hanya sebatas itu. Lee terasa tidak stabil di jalan sempit, sering masuk ke selokan. Tank itu memiliki 2 senjata yaitu 75 mm dan 37 mm. Tetapi posisinya lebih cocok untuk artileri otomatis yang seharusnya menyelesaikan jenis masalah lain. Armor tank juga berkualitas rendah dan tidak bisa menahan senjata lawan yang memiliki kaliber besar. Dijuluki kuburan massal untuk 7 orang oleh awak tank Soviet, M3 Lee beroperasi di front timur hingga akhir tahun 1943, sampai seluruhnya digantikan oleh Sherman. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?